Firman Tuhan hari ke-56, 25 Februari tahun 2025, Kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 10, perikop, keadilan Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan di hari yang ke-56, tanggal 25 Februari 2024, adalah diambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 10. Perikop doa Hana. Jadi perikop ini adalah merupakan lanjutan daripada doa Hana kepada Tuhan karena dia diberkati dan diberikan anak namanya Samuel. Sebagai nats pada hari ini saya tetap mengambil dalam versi 3 bentuk bahasa Indonesia yang lazim dan bahasa Indonesia sehari-hari kabar baik, dan juga bahasa Batak Toba Siganupari. Sebagai natnya bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka. Ia mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggalkan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Bahasa Indonesia sehari-hari semikian. Musuh-musuh Tuhan hancur lebur, mereka takut, dan langit dia mengguntur. Tuhan akan menghakimi seluruh dunia dan memberikan kuasa yang mulia kepada raja yang dipilihnya. Bahasa Batak Toba Siganupari Bidokson. Lahu sudado akamusu ni Jahoba, bahenon nama porhas sian benua gijang, manoro nasida. Uhumon ni Jahoba ma sandok portibion, lehonon nama huaso tu raja pinabakitnya, marhamonangan ma bahenon na raja na pinilin. Nah ini demikianlah bacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi ya. Diambil dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 31. Tuhan menampakkan diri kepada Samuel. Apa makna dari perikop ini? Pada perikop ini kita diajarkan tentang pentingnya mendengar suara dan respon yang tepat terhadapnya, serta bagaimana Tuhan memilih untuk mengatakan dirinya, termasuk orang-orang yang dianggapnya kecil seperti Samuel. Ini juga pernah ada contoh Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Yesaya. Pada waktu Yesaya tidur, dia melihat Tuhan Allah dan dia merasa takut karena dia berdosa. Sebab barang siapa melihat Tuhan bisa akibatnya adalah
kematian. Namun ada malaikat yang mengambil api dan mencoba memberikan kepada mulutnya Yesaya sehingga dia menjadi suci. Maka dikatakan kamu sudah suci dan bisa melihat Allah. Kemudian ada suara dari Allah, dikatakan begini siapa yang akan membawa berita kita untuk semua orang? Dan datang Nabi Yesaya mengatakan, inilah aku dan utuslah aku. Jadi suara Tuhan kepada kita, khususnya kepada Nabi Yesaya, dan langsung direspon dengan tepat. Inilah aku Tuhan dan utuslah aku. Karena tadi Tuhan mengatakan, siapa yang akan membawa berita kita kepada semua orang? Langsung dijawab, direspon dengan baik, inilah aku, utuslah aku. Nah, kemudian dalam perikop ini adalah Samuel. Bagaimana tentang pendengaran Samuel terhadap suara Tuhan? Mari kita lihat nanti di sini dalam pembelajaran. Nah, kemudian dalam pesan moralnya, di sini adalah berbicara untuk dipahami. Kemudian mendengar untuk memahami. Dan dalam ayat 10 pasal 3, 1 Samuel pasal 3 ayat 10 dikatakan, berbicaralah karena hambamu ini mendengar. Itulah respon daripada Samuel. Sekarang apa yang mau kita lihat? Pembelajaran apa dari perikop ini yang bisa kita ambil? Pertama adalah pentingnya sikap terbuka dan kesiapan kita untuk menjalankan kehendak Tuhan. Terbuka dan siap untuk menjalankan perintah Tuhan. Kemudian pelajaran yang kedua adalah mendengar untuk memahami. Jadi pemahaman ini membantu kita untuk mempersiapkan diri, mendengar dan menjalani rencana Tuhan dalam hidup kita, terutama dalam setiap fase kehidupan, dan terutama dalam setiap fase kehidupan kita pada saat anak-anak, dewasa, dan umur yang matang dan usia lanjut atau tua. Dengan falsafah tua adalah pasti, tetapi dewasa adalah pilihan. Bagaimanakah kedewasaan kita untuk mendengar suara Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga, belajar mengenal suara Tuhan sangatlah penting. Dan biasanya itu sering terjadi pada alam bawah sadar kita pada saat kita sedang tidur. Nah, contoh Samuel
ya, pada saat dia tidur ada panggilan, Samuel, Samuel, namanya dipanggil oleh Allah. Dan dia menganggap itu panggilan daripada Eli. Dia pergi kepada Eli bahwa, apa Tuhan memanggil-manggil saya? Padahal bukan Eli yang memanggil. Coba kembali tidur, katanya. Dipanggil lagi, Samuel, Samuel, katanya. Udah 2 kali. Dia tanya lagi kepada Eli, loh, kok dipanggil lagi? Dan sampai 3 kali dipanggil. Dan terakhir dikatakan oleh Eli, kalau nanti kamu dipanggil, katakan, inilah aku dan kau mendengar. Dan itulah terakhir panggilan itu, jawaban daripada Samuel, berbicara untuk dipahami, sehingga dia mengatakan, berbicaralah karena hambamu ini mendengar. Artinya Samuel membuka diri untuk mendengar apa kata Tuhan. Nah, jadi pembelajaran dari perikop ini adalah belajar mengenal suara Tuhan sangatlah penting. Dan biasanya sering terjadi pada alam bawah sadar pada saat kita tidur atau bermimpi, ya. Nah, dan pengalaman ini terjadi pada nabi dan rasul-rasul Tuhan. Jadi sering ini terjadi para nabi-nabi, ya, alam bawah sadar mendengar suara Tuhan. Kemudian apa yang mau kita simak dari pembelajaran ini adalah adanya inner beauty atau rohani yang baik, ya. Artinya antara God spot kita, ya, yang hubungan antara otak, ya, jantung, ya, dan hati, inilah yang menjadi perlu mendengarkan relung-relung sunyi dalam hidup ini. Jadi otak, hati, dan jantung adalah merupakan suatu konsepsi sistem mengolah di alam bawah sadar. Masukan dari kita, ada stimulus yang masuk, itu direspon oleh inner beauty kita, sehingga dia menjadi outer beauty. Artinya yang keluar itu memancarkan kebaikan, karena sudah diolah dalam diri kita, ya, ada inner beauty antara otak, jantung, dan juga hati. Inilah yang dipakai untuk merespon suara Tuhan, khususnya Samuel. Dia mengatakan, ya, berbicaralah karena hambamu siap mendengar. Artinya Samuel siap memahami apa kata Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya. Bacaan malam diambil dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai dengan 36. Dengan perikop belas kasihan Allah untuk seluruh umat manusia dan pujian kepada Allah. Jadi seluruh umat manusia itu akan bersatu di dalam Tuhan, baik Yahudi juga non-Yahudi. Apa makna daripada perikop ini? Ya, kita lihat bahwa ayat ini, ya, menjelaskan, ya, tentang misteri keselamatan Allah yang melibatkan Israel dan bangsa-bangsa lain. Kenapa melibatkan bangsa Israel? Karena di Israel lah, ya, keselamatan itu terjadi lebih dulu, baru dia menjalar ke seluruh dunia. Jadi sumber keselamatan itu ada di Israel.
dari keturunan Daud sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan Tuhan yang besar dalam merencana keselamatannya. Jadi diberikan kepada bangsa Israel, dan dari sana akan menjalar ke seluruh dunia ini, sehingga menjadi semua bisa diselamatkan bagi orang yang percaya kepada Dia. Pesan moralnya apa? Kalau kita melihat tadi keselamatan itu untuk seluruh bangsa-bangsa, dimulai dari Israel, ya, keselamatan. Kemudian pesan moralnya adalah pentingnya, ya, penyerahan diri kepada rencana Allah yang sempurna, serta, ya, pengakuan bahwa seluruh ciptaan bergantung pada pengasihan dan hikmatnya. Jadi seluruh ciptaan yang ada di dunia ini adalah bergantung kepada pengasihannya dan hikmat dari Tuhan. Hikmat kebijaksanaan diberikan oleh Tuhan. Dan pentingnya penyerahan diri kepada rencana Allah yang sempurna. Rencana Allah pasti sempurna karena kasih-Nya kekal dan abadi. Kemudian apa kita lihat pembelajaran dari perikop ini? Pertama, dalam Roma 11 ayat 33 dikatakan, ya, betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, betapa tak terduganya keputusan dan jalan-jalannya. Inilah dikatakan bahwa dalamnya kekayaan hikmat. Hikmat, perlindungan hikmat itu sama dengan perlindungan uang. Katanya, ya, bahwa hikmat dari Allah. Kita tahu kalau fungsi uang sebagai alat tukar, sebagai menghitung harta dalam satuan tertentu, dan sebagai menyimpan harta, aset, menyimpannya. Nah, jadi perlindungan hikmat itu katanya sama dengan perlindungan uang. Karena hikmat itu adalah dari Allah, maka pasti kita pakai dia sebagai alat kita untuk bersosialisasi dan menyimpan spiritual kita dalam religius kita, ya, bisa bersemayam di dalam diri kita dan diolah oleh God Sport kita. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Nah, kemudian pembelajarannya tadi adalah Roma 11 ayat 33, betapa dalamnya kekayaan Tuhan dan tak terduga keputusan dan jalan-jalannya. Susah dimengerti. Tetapi apapun dilakukan oleh Tuhan selalu mengacu kepada kasih-Nya kekal dan abadi. Pembelajaran yang kedua adalah setiap elemen dalam rencana Tuhan. Jadi setiap elemen rencana Tuhan itu memiliki tujuan yang lebih besar, dan kita harus yakin dan percaya hal itu. Jadi bagi kita hanya yakin dan percaya kalau rencana Allah itu adalah sangat besar, ya. Terutama rencana Allah yang akan datang, yang belum diwujud nyatakan, untuk mempersatukan komunitas di sorga dan komunitas di dunia ini,
supaya semua menjadi satu di kota Yerusalem yang baru, dan di sana pemimpinnya adalah Tuhan sendiri. Di sana tidak ada lagi rumah ibadah, tidak ada lagi tempat yang lain, dan di sana hanya Tuhanlah sebagai pemimpin kita dan beribadah kepadanya. Itulah rencana besar Tuhan. Nah, untuk menyongsong tempat tersebut, maka kita diwajibkan untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa suara Tuhan? Dan Godspot kita berbicara untuk mendengar relung-relung sunyi hidup ini. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga, kita diajak untuk merenungkan bagaimana Allah mengubah ketidaktaatan menjadi sarana untuk menunjukkan kasih karunia kepada semua orang. Dia sudah tahu kalau kita itu berdosa, seharusnya sudah mati. Namun ketidaktaatan tersebut itu dipakai Tuhan untuk sarana memperbaiki semua keadaan. Maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam hal ini artinya dengan ketidaktaatan manusia, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi pertobatannya. Maka dalam poin yang ketiga ini dikatakan kita diajak untuk merenungkan bagaimana Allah mengubah ketidaktaatan menjadi sarana untuk menunjukkan kasih karunia kepada semua orang. Karena karakter Allah adalah kasih. Pembelajaran yang keempat dikatakan bahwa keagungan dan kebijaksanaan Tuhan di dalam menentukan rencananya, termasuk di dalamnya misteri keselamatan yang melibatkan Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Misteri keselamatan melibatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Mari kita renungkan apa yang menjadi tatanan kita, pegangan kita dalam hal ini. Begitu besar kasih setia Allah. Kemudian pembelajaran yang kelima adalah Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar, dan kita diminta untuk percaya dan berserah kepada kebijaksanaannya dalam hidup kita. Jadi rencana besar Tuhan Allah, kita harus yakin dan percaya dan berserah apa kebijaksanaan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah bacaan pagi dan malam daripada perikop hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu doa Hana dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 10. Sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap mengacu kepada pedoman kita dalam bulan Februari. Apa itu? Dengan topik mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan untuk panggilan mengasihi dan menjala manusia. Jadi dalam hal kita mengasihi orang dan menjala siapa yang akan pengikut Yesus, kita tetap harus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Itulah kuncinya. Maka dikatakan bahwa dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah adalah perlindungan
dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Artinya selalu hadir dalam situasi yang susah dan ketidakpastian pada kita sepanjang kita memanggil namanya. Itulah pedoman kita dalam bulan Februari. Mengandalkan sumber kekuatan kita adalah Tuhan dan perlindungan dan pengharapan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Doa Hana setelah doanya dikabulkan oleh Tuhan Allah. Apa makna daripada doa Hana? Di mana dikatakan orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Ya. Kemudian musuh-musuh Tuhan hancur lebur, mereka takut dan langit dia mengguntur. Ya. Dari langit dia mengguntur. Coba kita lihat, bayangkan. Kemudian Tuhan akan menghakimi seluruh dunia dan memberikan kuasa kepada orang yang dipilihnya. Raja mana yang harus diberikan kuasa? Ya, seperti kita lihat Raja Salomo, ya, jelas diberikan kuasa dan diberikan kebijaksanaan sehingga Salomo bisa menghukum dengan adil kepada rakyatnya. Nah, apa makna daripada perikop ini? Kita lihat. Ayat ini memberikan penekanan tentang kemenangan Tuhan yang akan selalu mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi kemenangan Tuhan selalu mengalahkan musuhnya. Kemudian memberikan harapan bagi umatnya yang setia. Jadi memberikan pengharapan bagi umatnya yang setia. Kemudian ayat ini, ya, mengindikasikan bahwa Tuhan adalah pelindung dan penolong bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi ukurannya adalah bagi orang yang percaya. Maka Tuhan itu bisa pelindung dan penolong. Tapi bagaimana orang yang tidak percaya? Itu sudah jelas. Orang jahat akan dihabiskan oleh Tuhan. Tidak ada ampun. Terutama bagi yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian apa pesan moral? Kalau kita lihat dalam makna Tuhan sebagai pelindung dan penolong bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Nah, kita lihat. Keteguhan iman dan kesetiaan pada Tuhan sangat dihargai. Jadi, iman yang teguh dan setia itu sangat dihargai oleh Tuhan. Nah, kemudian pesan moral bahwa saat kita, ya, setiap hari menghadapi tantangan hidup. Jadi pada saat kita menghadapi tantangan hidup setiap hari, Tuhan senantiasa ada, ya, untuk membela kita dan keadilan Tuhan pasti terlaksana. Itulah pesan moralnya. Jadi artinya, ya, setiap tantangan yang kita hadapi, ya, kita harus ingat bahwa Tuhan senantiasa, ya, ada untuk membela kita. Dan keadilan Tuhan pasti terlaksana. Jadi demi keadilan itu pasti diwujud nyatakan oleh Tuhan.
itulah makanya keteguhan iman dan percaya kepada Tuhan sebagai penolong kita menjadi utama bagi kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh Hana pada saat dia bersedih tidak punya anak dan dia dilecehkan oleh istri Elkana yang kedua, yaitu Penina, ya. Dia teguh dan memohon kepada Tuhan, berdoa dan menangis, dan dia berjanji, anak yang saya lahirkan itu akan saya serahkan kepada Tuhan. Itulah anaknya Samuel yang tadi mendengar suara Tuhan dan dia langsung merespon, berbicaralah, hambamu siap mendengar. Itulah yang disampaikan dalam ayat ini. Kemudian apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini? Ya. Pertama, ya, dalam konteks pemahaman dan aplikasi kita dapat melihat bahwa keteguhan iman dan kesetiaan kepada Tuhan sangat dihargai oleh Tuhan. Contohnya, Hana yang berdoa menangis dan dia diberikan anak laki-laki oleh Tuhan. Kemudian Hizkia yang sudah divonis mati misalnya pada hari ini, tapi dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menangis. Akibatnya umurnya diperpanjang oleh Tuhan selama 15 tahun. Coba kita lihat, begitu dasarnya. Kemudian contoh yang ketiga siapa? Ayub. Begitu menderita, hartanya habis, anaknya habis, bahkan dia kena penyakit, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan 2 kali lipat pada hartanya dan juga ternaknya, dan mengembalikan semua anak-anaknya. Bahkan anaknya Ayub lah perempuan, ya, anaknya perempuan lah, ya, yang paling tercantik di dunia sebelum dan sesudahnya. Itulah doa orang yang benar akan dibalaskan oleh Tuhan dengan baik, kasih-Nya kekal dan abadi. Poin yang kedua pembelajaran itu adalah Tuhan akan menghakimi ujung bumi, ya, yang menunjukkan bahwa keadilan Tuhan pasti terlaksana. Jadi pengadilan dunia ini pasti terjadi. Walaupun kita menunggunya masih sabar, ya. Artinya pengadilan terakhir itu seluruh bumi dan isinya makhluk yang ada akan diadili oleh Tuhan pada saatnya. Dan itu pasti terjadi. Sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian pembelajaran yang ketiga adalah Tuhan memerintah seluruh bumi dan akan memberi dan akan memberdayakan. Jadi Tuhan adalah memerintah seluruh bumi ini, maka Dia akan memberdayakan setiap raja yang dipilihnya, ya. Jadi memberdayakan pemimpin pilihannya untuk menegakkan keadilan di dunia ini. Jadi contoh yang diberi kebijaksanaan adalah Raja Salomo. Dan Raja Salomo untuk berdoa, dia tidak minta harta, minta kekayaan, tapi dia minta kebijaksanaan untuk bisa berbuat adil kepada rakyat Israel. Tuhan menjawab, kau meminta kebijaksanaan dan kamu tidak minta
kekayaan, maka semuanya akan saya berikan kepadamu. Maka bijak dan juga untuk menyelesaikan masalah, membuat keadilan diberikan oleh Tuhan. Dan juga harta kekayaan. Dan waktu dia berbuat bijak, contoh salah satu adalah adanya 2 orang ibu-ibu ya, yang satu anaknya meninggal dan yang satu hidup. Tapi diklaim oleh ibu yang anaknya meninggal bahwa anaknya yang hidup itu adalah miliknya. Akhirnya mereka berperkaya kepada Raja Salomo. Itulah perkara yang pertama dihadapi oleh Raja Salomo sejak dia meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan Allah. Sehingga dalam perkara tersebut dijelaskan ya, bahwa karena tidak ada yang mengaku bahwa anak yang meninggal itu anak siapa dan mengaku anak yang hidup itu masing-masing punya, dia punya strategi, disuruh pengawalnya ambil pedang. Anak ini kita bagi 2. Sebelah buat ini, sebelah lagi buat yang satu. Dan yang tidak memiliki anak merasa ya dia setuju supaya mati. Jadi ada istilah di sini memang karena dia tidak memiliki anak, anaknya sudah mati, toh dia juga tidak akan memiliki itu, silakan aja dibelah katanya. Tetapi orang yang melahirkan anak kandungnya sendiri mengatakan, Tuhan, jangan dibelah. Serahkanlah kepadanya. Coba. Dengan rela dia menyerahkan anaknya hanya untuk tidak menjadi mati, dibelah oleh raja. Apa keputusan raja? Kaulah yang punya anak tersebut. Akhirnya, pergilah engkau yang mengampuni anak. Akhirnya diserahkan. Itulah pengadilan pertama yang dilakukan oleh Raja Salomo saat dia menerima hikmat kebijaksanaan dan Tuhan. Dan itu benar-benar adil dan benar-benar bermartabat. Itulah pembelajaran yang keempat. Itulah yang bisa kita lihat dari perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa conclusion daripada firman Tuhan 1 Samuel ya, pasal 2 ayat 10 ini? Apa kesimpulan kita? Saya tetap mengambil 3 pertanyaan untuk bisa kita jawab. Pertanyaan pertama adalah, seberapa dalam pemahaman seseorang tentang keadilan Tuhan, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi keputusannya dalam hidup sehari-hari. Bagaimana ya pemahaman seseorang tentang keadilan Tuhan? Mari kita lihat apa yang dinyatakan dalam hal ini. Pemahaman seseorang tentang keadilan Tuhan ya, dapat sangat memengaruhi keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pemahaman seseorang tentang keadilan Tuhan ya dapat memengaruhi keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana masalah ini? Kita lihat dalam ajaran Kristen. Apa ajaran daripada Kristen yang mendasari? Keadilan Tuhan dipahami sebagai sifat-sifatnya yang adil dan benar. Jadi kalau sudah keadilan Tuhan, itu sifat-sifatnya adalah adil dan benar. Tidak ada yang bisa membantahnya. Nah. Kemudian
yang mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya. Jadi sudah dianggap tadi benar, ya, dan mengatur segala sesuatunya untuk kehendak. Kita lihat dalam Roma pasal 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Kepada mereka yang dengan tekun mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakadaannya, ia akan memberikan hidup yang kekal. Jadi setiap orang menurut perbuatannya Tuhan akan membalasnya. Yang jahat dan kematian, tapi yang benar hidup yang kekal. Bagi yang mencari kebenaran dan keadilan dan mengakui ketidakadaannya, artinya dia datang dengan hati yang tulus dan ikhlas, hidup kekal menjadi jaminan bagi mereka. Nah, kemudian tetapi, nah ini ada tetapinya. Kepada mereka yang mengingkari kebenaran dan mengikuti kehendak ketidakadilan, mereka akan menerima murka dan kemarahan. Jadi sudah jelas di sini disampaikan oleh Tuhan bahwa kepada mereka yang mengingkari kebenaran dan mengikuti ketidakadilan, mereka akan menerima murka dan kemarahan dari Allah. Tapi bagi mereka yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakadaannya, menyampaikan apa adanya, ya, ia akan memberikan hidup yang kekal. Jadi hanya ada dua dalam penghakiman, hidup kekal dan kematian. Setia dan takut akan Tuhan, hidup yang kekal. Orang yang tidak patuh pada Tuhan adalah murka dan kemarahan Allah. Itulah yang bisa kita lihat dalam hal ini. Nah, pemahaman tentang kedekatan Tuhan dalam ayat ini, ya, bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Ini yang mau disampaikan. Pemahaman daripada kitab Roma pasal 12, ya, pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Ya. Nah, kemudian dengan, ya, menerapkan pengajaran ini, seseorang dapat lebih berhati-hati dalam bertindak. Sebab, ya, keadilan Tuhan menjamin bahwa setiap ada, ya, balasan yang tepat, atau setiap tindakan yang diambil mempunyai konsekuensi, baik atau benar, jahat atau tidak. Jadi ada konsekuensi yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi inilah pemahaman seseorang tentang keadilan Tuhan, bahwa Tuhan pasti bertindak. Dan tadi sudah kita lihat dikatakan bahwa orang yang mencari kebenaran, kemuliaan, dan ketidakadaannya apa adanya, dia akan hidup kekal. Tapi orang, ya, yang tidak mengenal Tuhan, ya, dan dia adalah mengikuti ketidakadilan, mereka akan menerima murka dan kemarahan dari Tuhan. Itulah jawaban daripada pertanyaan nomor 1. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan nomor 2.
dalam situasi sulit, apa yang bisa dilakukan untuk lebih mengandalkan Tuhan daripada kekuatan sendiri. Jadi dalam situasi sulit, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dibanding kekuatan sendiri? Dalam situasi sulit, mengandalkan Tuhan lebih dari kekuatan sendiri adalah sikap yang diajarkan dalam iman Kristen. Jadi kunci daripada pengajaran pokok ajaran Kristen adalah bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, Tuhan pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau dia sudah menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, ya, saya kira tidak ada alasan lain untuk tidak percaya dan yakin kepada Tuhan. Nah, kemudian iman Kristen adalah selalu mengandalkan Tuhan daripada kekuatan sendiri. Hal ini menggambarkan penyerahan diri kepada Allah, dan ini juga dijabarkan dalam Mazmur 46 ayat 2 yang dikatakan adalah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan untuk mengasihi dan untuk menjala manusia sebagai pengikut Tuhan. Nah, kemudian dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi, dalam situasi sulit, apa yang bisa dilakukan untuk mengandalkan Tuhan? Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir terhadap apapun juga. Tetapi dalam segala hal, sertakan dalam doa permohonanmu dengan ucapan syukur kepada Allah. Ayat ini ya menekankan pentingnya menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan melalui doa dalam situasi sulit. Nah, sehingga Tuhan akan menjawab. Damai sejahtera Allah akan menjadi melampaui segala akal pikiran kita untuk memelihara hidup kita. Jadi, untuk menyerahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita dan kesulitan kita dalam doa dan permohonan. Mengandalkan kekuatan sendiri seringkali tidak cukup. Ini memang kita masih ragu dengan kekuatan sendiri. Nah, sedangkan kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan dapat memberikan ketenangan yang luar biasa dan dukungan ya, roh yang diperlukan dalam melewati cobaan. Jadi untuk menjaga ketenangan kita, iman kita mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sulit. Itulah cara kita yang bisa dilakukan untuk mengandalkan Tuhan pada situasi yang sulit, bukan mengandalkan diri sendiri dan menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam Yeremia pasal 9 ayat 11 dikatakan, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana Tuhan bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan kepada kita adalah memberikan masa depan yang lebih baik.
Tuhan memiliki rencana yang baik bagi setiap orang. Nah, jadi jalan keluarnya adalah Yeremia pasal 29 ayat 11. Dalam situasi sulit, apa yang bisa kita lakukan untuk mengandalkan Tuhan dan daripada kekuatan diri sendiri. Jadi Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sini jelas bahwa rencana Tuhan bukan untuk mencelakakan, tetapi untuk kesejahteraan masa depan bagi semua orang. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana cara memastikan bahwa kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan dalam setiap tantangan hidup yang dihadapi? Dalam menjalani setiap tantangan hidup, penting bagi kita untuk tetap setia dan percaya pada Tuhan, yang merupakan sumber kekuatan dan penghiburan kita. Jadi kepercayaan kepada Tuhan ini seringkali diuji, tetapi dalam setiap ujian ada kesempatan untuk memperdalam iman kita dan mengalami kasih-Nya lebih dalam. Jadi ujian itu memperkuat iman kita dan mendalami kasih yang lebih dalam. Seperti contoh tadi adalah Nabi Ayub yang benar-benar menderita, tapi dengan kekuatan iman dia eksis kembali dan lebih baik dari semula. Nah, Alkitab mengajarkan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Jadi mengandalkan Tuhan melalui doa dan meditasi akan firman-Nya akan memberikan ketenangan di tengah kesulitan. Jadi dalam situasi sulit tersebut, ketenangan kita adalah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dia akan memelihara kita. Dan ini juga dijabarkan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi menyampaikan keinginan dan permohonan melalui doa dengan mengucap syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ini jelas dinyatakan oleh Yesus. Kita menyerahkan kekhawatiran kita, maka Tuhan, damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal kita yang tidak kita duga-duga, itu diberikan oleh Tuhan, dan juga memelihara hidup kita setiap kita bertindak dan mengambil keputusan. Semoga firman hari ini menjadi bekal bagi kita untuk tetap menjaga kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan datang kepadanya. Kita tidak pernah kehausan dan kelaparan, melainkan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.